Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada para santri semuanya, ditata lagi ya untuk nanti main bola itu sampai jam 5.15 ya, 5.15, jangan ada yang lebih, karena maghrib kita sudah mulai maju jam 6 pas. Sementara antum perlu mandi, perlu mengantri lagi, WC kita terbatas, perlukan waktu yang sangat banyak. Saya harapkan seperti itu. Besok maupun di hari-hari libur juga seperti itu. Sampai jam 5.15. Antum main halakoh kan sebentar saja. Halakoh sore itu. Cuman meroja hafalan lama. Hafalan lama 2 lembar, 3 lembar, 3 halaman, 2 halaman. Sebentar sekali. Biasanya ada yang selesai sampai jam 4, jam 4.10. Kemudian istirahat. Gunakan waktu istirahat itu ya untuk bermain bola, silakan. Kita tidak pernah melarang. Waktu istirahat digunakan untuk bermain bola dan selainnya. Tapi ingat, sampainya jam berapa? 5.15. Itu udah paling maksimal. Ya, kita harapkan seperti itu ya di hari-hari berikutnya. Sampai kita dapatkan antum pada saat azan telah selesai dikumandangkan, antum masih berbicara di WC. Itu tidak bagus ya, pemandangan ini tidak bagus sebagai seorang penuntut ilmu. Lihat apa yang kita telah bacakan di dalam salat tadi di rakaat kedua. Wailul musallin, celaka bagi orang-orang yang salat. Alladzina hum 'an salatihim sahun, yang salatnya dia lalai. Waktu salatnya dia lalai, mengerjakan salatnya lalai lagi. Seperti itu makna ditafsir oleh para ulama. Salat ini kita inginkan dari salat ini, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kita inginkan untuk menjauhkan dari yang namanya fahsya dan munkar. Itu niat kita tatkala kita ingin salat. Bagaimana kita ingin mendapatkan bisa menjauh dari fahsya dan munkar sementara kita lalai dari mengerjakan salat? Dijaga itu bukan hanya rukunnya, bukan hanya syaratnya, bukan hanya sunnah-sunnahnya, bukan hanya wajib-wajib salatnya, tapi waktu-waktu juga harus dijaga. Mendekat waktu-waktu salat itu dijaga. Itu dikhususkan untuk mempersiapkan. Kalau sudah mulai muazan, segera ke masjid. Itu namanya menjaga. Hafizu 'ala salawati wa salatil wusta wa qulu lillahi qanitin. Lihat dan perhatikan ayat seperti itu. Hafizu, jagalah 'ala salawati wa salatil wusta. Jagalah waktu-waktu salat. Jagalah pekerjaan-pekerjaan salat, dari rukunnya, wajibnya, sunnahnya, dijaga semua. Wassalatul wusta, dan salat asar. Ini keutamaan dari salat asar ya. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang qanit. Antum lihat kan bagaimana Al-Qur'an itu memberi bekas. Al-Qur'an memberi kehidupan dalam hati. Lihat lafadznya. Bagaimana keagungan salat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjaga salat, menjaga waktu-waktu salat. Lihat lafaz yang dipakai dari kata hafid. Hafid itu dikatakan sebagai seorang yang menjaga, dia harus perhatikan. Ya, dikatakan sebagai hafid Quran. Kalau tatkala dia ditanya dari ayat-ayat Al-Quran, dia bisa menyambung, dia bisa lanjutkan, dia hadirkan hafalannya. Itu namanya hafid Quran. Kemudian dia bisa mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Karena khuluquhul Quran, adalah Nabi SAW itu akhlaknya adalah akhlak Al-Quran.
Itu namanya hafid. Subhanallah. Ayat untuk menjaga salat menggunakan kata hafid, kemudian ditutup dengan waqulu lillahi qanitin. Dan berdirilah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan qanit. Qanit itu maknanya adalah dawamut ta'ah, senantiasa taat. Berarti salat ini sangat agungnya salat diawali dengan kata hafid menjaga, kemudian diakhiri dengan qanit juga menjaga. Itu Al-Quran. Ayat-ayatnya kita adaburi saja. Itu akan membekas dalam hati seorang. Lihat para ulama, ya rahimahullah, lihat Syekh bin Baz, ya, dikatakan bahwasanya beliau itu tidak pernah luput dari takbiratul ihramnya imam. Artinya apa? Beliau bersama imam terus. Takbiratul ihram bersama imam, bukan nanti pas sudah baca imam baru takbiratul ihram, tidak. Takbiratul ihramnya bersama imam terus. Di saf yang pertama, ketika ditanyakan, sejak kapan engkau membiasakan? Wahai Syekh, sejak kapan kau membiasakan dengan perbiasaan tersebut? Kata Syekh, saya biasakan dan saya tidak pernah tinggalkan dari 70 tahun yang lalu. Berarti sekitar belasan tahun Syekh, ya, di umur belasan. Itu namanya pendidikan di dalam hati, membekas dalam jiwa. Ya, semoga dipahami ya. Kita lanjutkan pelajaran kita mengkaji kitab Al-Ushulus Salasah. Sudah berlalu dari makna syahadat. Ini kan kita masuk kepada aslul tsani. Usul yang kedua yaitu adalah ma'rifatul dinil Islam, mengenal agama Islam. Mengenal agama Islam. Maka ditafsirkan oleh para ulama, salah satunya adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau tafsirkan makna Islam kepada martabah Islam. Nah, ini saya coba garis besar ya. Beliau ini ingin menjelaskan tentang Islam dan beliau ingin menjelaskan tentang martabat Islam. Ada berapa martabat Islam? 3. 1, kedua, ketiga. Di aslul yang kedua ini beliau ingin terangkan ketiga-tiganya. Maka beliau awali dengan makna Islam. Apa itu amal zahir? Syahadat, salat, zakat, puasa dan haji. Ingin beliau paparkan pada penggalan kalimat-kalimat selanjutnya. Nah, telah berlalu ya syahadat. Pertama sudah syahadat la ilaha illallah sudah berlalu. Apa maknanya? Khairul. Apa maknanya la ilaha illallah? Makna la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tampilkan makna bahasa Arabnya. La ma'budah, ya, bihaqqin ataupun hakun illallah. Kalau dia hakun gampang ya, karena Allah, lafaz jalala Allah tadi Abdurrahman apa i'rabnya? Lafaz jalala Allah illallah, lafaz jalala Allah apa i'rabnya? Badal dari al-haqqu. Kalau bihaqqin illallahu atau ilallah atau ilallahi. Kenapa ilallah? Badal dari bihaqqin kasro kok? Iya. Apa? Badal dari mahalnya khabar. Doma. Iya, bagus. 6. Itu makna syahadat la ilaha illallah. Sekarang kita masuk dalil syahadati anna Muhammadar Rasulullah. Saya membaca. Akil. Iqra. Wa dalilu syahadati anna Muhammadar Rasulullah.
rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Ya. Kama nashhadu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar wa jtinabu ma nahaa 'anhu wa zajara wa alla yuqbala Allahu illa bima syara'a. ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. يكفي. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى ودليل الشهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Nah, telah makna syahadat la ilaha illallah telah dijelaskan oleh beliau. Sekarang menjelaskan makna syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Ya, syahadat apa makna syahadat? Ikhbar wal i'lan, pengkhabaran dan pengumuman disebarkan di depan umum. Itu namanya syahadat. Bahwasanya anna Muhammadan Rasulullah, bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah ini metode Syekh ya. Seperti ini kita dapatkan. Beliau sudah bawakan penggalan-penggalan makna kalau rukun Islam itu ada sekian, dijelaskan bersama dengan dalilnya. Bersama dengan dalilnya itulah dari ciri-cirinya Ahlus Sunnah. Nah, adalah firman Allah taala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang rasul kepada kalian min anfusikum, yang mana rasul ini min anfusikum, dari jenis kalian, yaitu dari jenis manusia. Azizun 'alaihi ma 'anittum, sangat berat menimpa Rasulullah SAW tatkala keberatan, kemudaratan menimpa kaum muslimin, menimpa antum, yaitu kepada sahabat. Sangat berat hatinya tatkala keberatan tersebut menimpa kepada para sahabat. Wa harisun alaikum, dan beliau sangat bersemangat, sangat haris terhadap sesuatu yang bermanfaat bagi kalian. Bil mu'minina raufur rahim, dan beliau terhadap orang-orang yang beriman raufur rahim, adalah orang yang lembut dan orang yang rahim, maha penyayang, maha penyayang dan penyayang. Nah, ini juga dalil ya bahwasanya boleh seseorang itu bernamakan dengan nama rahim, nama rauf, nama aziz. Karena walaupun itu adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala, namun tidak dinyatakan bahwasanya itu kekhususan dari Allah Subhanahu wa taala. Telah berlalu pelajaran kita bersama Ustaz siapa? Membahas ini juga? Ustaz siapa? Ustaz Ahmad Buton. Nama yang khusus hanya untuk Allah, tidak boleh kepada hambanya. Apa? Allah, kemudian Ar-Rahman. Sedangkan Aziz kan nama Allah, cuman boleh untuk bahkan dipakai di dalam Al-Quran menggambarkan kepada Nabi SAW. Apalagi Rauf, Rahim, ya. 6. Itu dari dalil bahwasanya syahadat hanya kita persembahkan kepada Nabi SAW tatkala syahadat anna Muhammadan Rasulullah, anna Muhammadan Rasulullah. Lihat makna ayat ini, makna yang sangat agung. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang kepada diri-diri kalian seorang rasul dari jenis-jenis kalian, yaitu dari kalangan manusia. Makanya diambil dari istinbat dari dalil ini, tidak ada nabi dari kalangan malaikat dan juga tidak ada nabi dari kalangan jin. Dari kalangan jin.
Makanya makna syahadat anna Muhammadar Rasulullah itu adalah i'tiqadu anna Muhammad bin Abdullah Rasulullah ila jami'i tsaqalain. Itu makna syahadat. Makna syahadat anna Muhammadar Rasulullah adalah i'tiqad. Syahadat itu i'tiqad, keyakinan di dalam hati. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam syarahnya, huwal iqraru bil lisan. Syahadat anna Muhammadar Rasulullah maknanya adalah huwal iqrar bil lisan wal imanu bil qalb, dan keimanan di dalam hati. Penetapan dengan lisan dan keimanan di dalam hati bahwasannya anna Muhammadan ibni Abdullah Rasulullah, bahwasanya Muhammad bin Abdullah, ayahnya Nabi Muhammad, adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala ila jami'il khalqi minal jinni wal ins. Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada seluruh makhluknya dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Jami'is tsaqalain. Nah, itu makna dari syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul itu merupakan hal yang sangat indahnya, hal yang sangat berharga bagi kehidupan manusia. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala tatkala berfirman, laqad manna Allahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kuntum wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Nah, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan Man itu adalah anugerah yang sangat besar. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul, berarti pengutusan Rasul itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang paling bermanfaat dan paling berharganya bagi orang-orang yang beriman. Paling berharganya dari kehidupan orang-orang yang beriman. Dan itu dijelaskan ya, bagaimana para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang sangat mulia, sosok yang sangat dibanggakan oleh mereka. Karena utusan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin hijrah, mengajak kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk menemani beliau hijrah ke Madinah. Maka Nabi SAW datang kepada rumahnya Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Abu Bakar As-Siddiq sebelum menikahi Aisyah radhiyallahu anha. Maka Nabi SAW mengatakan, wahai Abu Bakar, keluarlah. Karena Abu Bakar As-Siddiq keluar dari rumahnya menjumpai Nabi SAW, dan Nabi SAW mengajak Abu Bakar untuk berhijrah, menemani Nabi SAW. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, Abu Bakar masuk ke rumahnya dalam keadaan menangis. Kata Aisyah radhiyallahu anha, saya tidak pernah melihat orang menangis karena saking bahagianya. Abu Bakar As-Siddiq saking bahagianya sampai menangis. Mengapa menangis? Karena menemani Nabi SAW. Bahkan pertemanan yang dilakukan antara Abu Bakar dengan Rasulullah SAW itulah pertemanan yang abadi dibaca sampai hari kiamat. Bagaimana firman Allah Taala? Id yaqulu li sahibihi la tahzan. Tatkala idhuma fil ghar, tatkala keduanya di dalam gua. Id yaqulu li sahibihi, tatkala Nabi SAW mengatakan kepada sahibnya. Siapa yang sahib tersebut? Abu Bakar As-Siddiq. Maka jadilah Abu Bakar As-Siddiq itu menjadi sahabat yang paling mulianya, karena disebutkan dalam Al-Quran. Disebutkan
di dalam Al-Quran. Dan ini pendalilan luar biasa ya, kalau antum memahami pendalilan seperti ini, menambah keimanan, menambah pengetahuan di dalam Islam. Imam Syafi'i rahimahullah taala yang sangat faqihnya, beliau mengatakan bahwasanya tatkala ada laki-laki dan perempuan kafir menikah, berarti pernikahannya di atas kekafiran ya, di atas kekafiran. Menikahnya di atas kekafiran, mungkin di gereja, mungkin dibaptis, dimasukkan dalam sungai gitu, ditenggelamkan gitu. Ya, pernikahan mereka. Ya, yang sangat aneh itu. Di atas kekafiran. Pertanyaannya, kalau keduanya masuk Islam, mungkin saja tak? Kedua masuk Islam, dan banyak terjadi. Kalau keduanya masuk Islam, apakah pernikahannya perlu diulang? Kenapa tidak? Mana dalilnya? Surah Al-Lahab. Itu pendalilan Imam Syafi'i. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Celakalah Abu Lahab wa tab, dengan kecelakaan yang sangat nyata. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab, wa imra'atuhu, dan istrinya. Dan istrinya Abu Lahab juga celaka. Berarti apa? Diungkapkan di dalam Al-Quran bahwasanya pernikahan mereka pernikahan yang sah. Tatkala masuk ke dalam Islam, mereka tidak perlu untuk mengulang pernikahannya. Nah, itu kefakihan Imam Syafi'i rahimahullah taala. Ya sama ya dengan ini ya, yuqal li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ya, itu Rasulullah SAW di dalam jiwa-jiwanya kaum muslimin. Ya, kaum muslimin. Bahkan lihatlah bagaimana tatkala selesai perang Hunain mendapatkan sedikit dari ghanimah. Kaum muslimin mendapatkan sedikit dari ghanimah. Maka Nabi SAW menahan ghanimahnya. Kemudian keesokan harinya Nabi SAW membagikan kepada kaum muhajirin. Maka kaum Ansar cemburu. Kaum Ansar merasa kecewa terhadap perilakunya Nabi SAW. Terbetik di dalam hatinya kaum Ansar. Bahkan mereka ada mengatakan bahwasanya Nabi SAW sudah meninggalkan kita, ingin kembali kepada kampung halamannya, membela kaum muhajirin. Maka lihatlah bagaimana Nabi SAW sebagai pemimpin, sebagai Rasulullah, beliau mengatakan, ya ma'syaral ansar, wahai kaum Ansar, ama tardawna ay yadhhaban nas bidunya, apakah kalian ridha manusia pergi dengan harta-harta mereka, manusia pergi dengan kekuasaan-kekuasaan mereka, manusia pergi dengan pertanian-pertanian mereka, manusia pergi dengan peternakan-peternakan mereka, sementara kalian watadhabuna bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tahwazuna ila buyutikum, sementara kalian wahai kaum Ansar membawa saya Nabi Muhammad SAW masuk kepada rumah-rumah kalian. Maka pada saat itu kaum Ansar menangis. Raditu billah rabba wa bil islam dina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiy wa rasulah. Kami ridho ya Rasulullah atas pembagian seperti itu. Karena Nabi SAW mengatakan, lau salakan nas biwadin wa salakal ansar biwadin akhar lattakhadtu salakal ansar. Kalau sekiranya seluruh manusia berjalan di satu lembah, sementara kaum Ansar berjalan di satu lembah yang lain, maka saya berada di kaum Ansar. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam di hati-hatinya kaum muslimin, di hati-hatinya para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in.
Begitu pula dengan seharusnya kebanggaan kita terhadap Nabi SAW, di mana Nabi SAW memberikan sebuah petunjuk, memberikan sebuah nasihat, memberikan sebuah amanah yang sangat besar bagi kehidupan kita di dunia ini, di masa-masa sekarang ini yang sangat begitu banyak fitnah, begitu banyak ujian dan cobaan. Kalau bukan karena petunjuk dari Nabi SAW, dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, kita mungkin seperti lalat-lalat yang ada di sampah-sampah di luar sana. Lihatlah bagaimana kehidupan orang-orang kafir yang tidak ada petunjuk. Petunjuknya apa? Hawa nafsunya dan juga akal pikirannya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Kalian melihat bagaimana kehidupan orang-orang kafir tatkala menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Kehidupan mereka seperti itu. Maka kita lebih berbangga lagi, harus lebih mencintai Nabi SAW. Al-ibadatu fil haraj. Apa lanjutannya? Al-ibadatu fil haraj. Ibadah di masa fitnah, ibadah di masa dunia ini penuh dengan ujian dan cobaan. Kahijrati alayya, kata Nabi SAW, bagaikan berhijrah kepada Nabi SAW. Antum penuntut ilmu, antum adalah orang yang harus mengambil besar bagian untuk mencintai Nabi SAW. Isbiru. Nabi SAW mengatakan kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik mengatakan kepada para tabi'in, tatkala para tabi'in sudah tidak tahan, tidak sabar terhadap penguasa yang sangat zalim, penguasa yang menindas kaum muslimin. Maka kata Anas bin Malik radhiyallahu an, isbiru hatta nalqauna 'ala al-haud sami'tumu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersabarlah kalian sampai kalian bertemu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di haudnya. Demikianlah yang aku dengarkan dari nabi-nabi kalian. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan hal yang harus selalu untuk dilatih, selalu untuk dibesarkan di dalam kehidupan kita. Naam, azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sangat berat di dalam jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala kaum muslimin ditimpa, para sahabat ditimpa dari sebuah kegundah-gulanan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat haris, sifat sangat semangat mendahulukan kebaikan-kebaikan untuk kaum muslimin dibandingkan kebaikan-kebaikan untuk beliau pribadi. Lihatlah bagaimana kisahnya Nabi SAW tatkala mendatangi penduduk Taif. Nabi SAW ingin mendakwah. Ini sebelum kisahnya, Nabi SAW ditanya oleh ibunda kita, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, wahai Rasulullah, adakah suatu hari yang sangat berat di dalam kehidupanmu? Maka Nabi SAW mengatakan, ada. Pada saat itu aku ingin menjumpai saudara-saudaraku yang ada berada di Taif. Aku ingin menyelamatkan dia dari kekufuran yang selama ini mereka berada di dalamnya. Namun orang-orang penduduk Taif malah melempar saya dengan batu, mengusir saya, menghina saya. Sampai pada saat itu kata Nabi SAW berdarah kepala beliau, berdarah badan beliau yang sangat suci sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunkanlah dosa kaumku yang ada berada di Taif, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang la ya'lamun, tidak mengetahui. Maka Nabi SAW menceritakan pada saat itu, saking banyaknya darah yang mengalir dari pelipisnya Nabi SAW, beliau berjalan sampai mengambang antara kanan dan kiri, melihat kepada langit, mengambang.
maka datanglah malaikat Jibril membawa malaikat yang lainnya. Maka kata Jibril alaihissalam, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui apa yang dilakukan oleh kaummu terhadap dirimu. Dan saya membawa malaikat, ini adalah malaikat penjaga gunung, turun hanya khusus untuk dirimu, tidak pernah turun sebelumnya dan tidak akan pernah turun sesudahnya. Maka kata malaikat penjaga gunung, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui apa yang dilakukan oleh kaummu terhadap dirimu, maka kalau engkau berkehendak untuk membinasakan mereka, saya akan membalik-balikkan dua gunung yang menerkam dari penduduk Taif tersebut, akan dibinasakan oleh malaikat penjaga gunung. Tapi lihatlah bagaimana kehidupan Nabi SAW. Bagaimana Nabi SAW hatinya begitu sangat luas, sangat ingin kebaikan bagi umatnya. Nabi SAW mengatakan, jangan, inni la arju an yakhruja min aslabihim man ya'budullah wa la yusyriku bihi syai'a. Saya ingin, jangan engkau lakukan itu wahai malaikat penjaga gunung. Saya ingin ada di antara kaumku ini yang ada berada di Taif, akan lahir dari keturunan mereka yang menyembah kepada Allah dan tidak mempersekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Lihatlah pendidikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jiwanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang harus kita hati Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pendidik, sebagai seorang pelajar seperti itu. Jangan kita melihat bahwasanya teman kita ataupun murid kita melakukan sebuah hal yang sangat mungkin membinasakan mereka, lalu kita berputus asa. Selama mereka masih mendengarkan nasihat kita, selama mereka masih ingin bergabung bersama kita, berbarisan-barisan orang-orang yang saleh, maka harapkanlah, percayalah bahwasanya dia suatu saat akan berubah menjadi orang-orang yang baik pula. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai orang-orang yang melampaui batas, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan ayat ini hanya diberikan kepada diri kita. Jangan ayat ini hanya ditunjukkan kepada diri kita saja, namun tunjukkan juga kepada kaum muslimin bahwasanya mereka juga adalah orang-orang yang tidak akan pernah berputus asa, tidak akan pernah terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'na syahadati anna Muhammadar Rasulullah, dan makna syahadat anna Muhammadar Rasulullah adalah ta'atuhu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar wa ijtinabu ma anhu naha wa zajar wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Dan makna ini bukan makna ya, tapi lawazim, keharusan. Ya, di atas dikasih lawazim, keharusan dari syahadat anna Muhammadar Rasulullah adalah ta'atuhu fima amar, mentaatinya terhadap apa yang beliau perintahkan, wa tasdiquhu fima akhbar, dan membenarkan terhadap apa-apa yang beliau khabarkan, wa jitinabu ma anhu naha wa zajar, dan menjauhi dari segala larangan beliau dan apa-apa yang beliau sangat tidak ingin kita untuk mendekatinya, itu wa zajar. Wa alla yu'badallahu illa bima syara', dan tidaklah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan dari apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam syariatkan. Ini merupakan 4 dari kelaziman, keharusan orang-orang yang beriman, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mengatakan anna Muhammadan Rasulullah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Pertama, la ta'atuhu fima amar, mentaati beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang beliau perintahkan, terhadap apa yang beliau perintahkan. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu.
apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan, maka ambillah, kerjakan dengan yang baik. Wa tasdiquhu fima akhbar, dan membenarkan beliau terhadap apa yang beliau kabarkan, karena tidaklah beliau mengkabarkan kecuali dari sesuatu dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yantiq, mengucapkan dari hawa nafsunya, melainkan dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala wahyukan. Wajtinabu ma anhu naha wa zajar. Dan ini dalilnya juga telah kita sebutkan, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang Nabi SAW naha anhu, larang untuk kita lakukan darinya, maka fantahu, maka juga kita menjauh dari hal tersebut. Wa alla yu'badallah, dan tidaklah kita itu beribadah kepada Allah kecuali terhadap apa yang Nabi SAW syariatkan kepada kita. Syariatkan kepada kita. Man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad. Man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad. Di dalam kitab Arba'in Nawawi dijelaskan dari dua makna syariat ini, dua makna dari hadis tersebut. Itu adalah tanbih juga yang harus dipahami oleh orang-orang penuntut ilmu setelahnya. Apa makna dari man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd? Pertama menggunakan kata ahdas. Yang hadis yang kedua, man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd. Apa bedanya? Ada yang tahu? Sufyan, apa bedanya dari dua hadis tersebut? Dibawakan oleh Imam Nawawi dalam satu hadis. Itu ada sedikit dari kesinggungan dari Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Dalil yang pertama, man ahdasa fi amrina, barang siapa yang ahdas, melakukan sesuatu yang baru, memang benar-benar baru, tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Ibadah tersebut yang dia lakukan memang dari perkara baru, tidak ada contohnya, dan juga tidak ada yang mirip dari ibadah tersebut. Ya, ibadah tersebut seperti para penyembah kuburan, menyembah kepada kuburan, bertawasul kepada kuburan. Nah, itu tidak ada, itu maknanya ahdas. Nabi SAW tidak ada mengajarkan seperti itu. Dalil yang kedua, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa rad. Barang siapa yang beramal namun amalannya sesuai dengan amalan Nabi SAW, namun dia modifikasi. Misalnya dia berzikir la ilaha illallah, ada tuntunan Nabi SAW, cuman dia berzikir ini ingin sekalian olahraga. Jadi dia palanya ini la ilaha illallah, ya, jadi dia sekalian senam. Ini namanya man amila amalan. Siapa yang beramal dengan amalan, amalannya jelas, berzikir, dituntunkan, diajarkan oleh Nabi SAW, cuman pelaksanaannya tidak sesuai dengan ajaran Nabi SAW. Beda dengan ahdas. Kalau ahdas itu benar-benar baru, memang cuma disandarkan kepada Islam, disandarkan kepada sunnah Nabi SAW. Dan itu adalah hal yang jelas bahwasanya hal tersebut adalah sebuah dari kebid'ahan, pelanggaran dari syariat. Tidaklah Nabi SAW itu meninggal, wafat, kecuali agama Islam ini telah sempurna, telah jelas dari A sampai Z yang telah sempurna. Taraktukum ala nahjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Telah aku tinggalkan agama ini untuk kalian ala nahjatil bayda. Ini nahjatil bayda, terhadap sesuatu yang sangat bersih, terhadap sesuatu yang sangat suci, terhadap sesuatu yang sangat putih, tidak ada belang-belang, tidak ada hitam-hitam di sini. Lailuha kanahariha, yang sangat bersih, sangat suci tersebut
kebenaran sangat terangnya tersebut, lailuha, malamnya bagaikan siangnya, tidak ada yang sama. La yazighu anha illa halik. Tidaklah orang-orang yang menyimpang kecuali akan binasa, akan dibinasakan. Ad-dinu yusrun. Sesungguhnya agama ini adalah dibangun di atas kemudahan. Itu agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yushaddad dina illa ghalabah. Tidaklah orang-orang yang berusaha untuk memberatkan dirinya dari syariat-syariat. Ya, lihat bagaimana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, menanyakan dari ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka 3 orang ini lalu berazam dari hal tersebut. Yang satu mau puasa tidak akan pernah buka, puasa terus tidak akan pernah buka. Yang satu ingin sholat malam, tidak akan pernah tidur. Yang satunya, ini agak bodoh-bodoh ini. Tidak tahu ada kenikmatan dunia yang harus dia capai. Yang satu apa? Tidak mau menikah. Saking binginnya dia sudah sholat, sudah diambil. Dia sudah puasa, sudah diambil. Nikah balik. Mungkin syaitan sudah banyak di dalam pikirannya. Nikah saja. Tidak mau menikah dia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan seperti itu. Antumul ladzi kuntum kaza wa kaza. Kalian yang telah mengatakan seperti itu, tidak mau menikah, tidak mau tidur, harus sholat terus, kemudian berpuasa di siang harinya. Saya menikah beberapa wanita, saya puasa, saya juga berbuka, saya sholat malam, dan saya juga tidur. Faman, apa lanjutannya? Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci, itu wala yushaddad dina illa ghalabah, terkalahkan. Mereka pikir mereka akan menang, nyatanya mereka adalah orang yang sangat terkalahkan. Azan sudah ya, kita cukupkan. Semoga bermanfaat. Insyaallah akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.